Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, channel ini dibuat karena hobi, mohon supportnya, selamat mendengarkan. Proses ini berlangsung lama, namun jiwa penjara Lindong dan Mu Chen tidak ditemukan. Di saat yang sama, kekuatan jiwanya sendiri terus meningkat, dan akhirnya mencapai titik ekstrim, yang samar-samar terlihat di area jutaan, bermil-mil jauhnya. Sepertinya ada sesuatu yang familiar bagi Xiao Yan di sana. Namun, ketika dia ingin menjelajah lebih dalam lagi, dia ditentang oleh energi luar angkasa yang aneh. Namun, Xiao Yan belum menyerah. Karena dia telah menemukan aura familiar, itu berarti Lindong dan Mu Chen ada di antara mereka. Penindasan jiwa, hancurkan energi luar angkasa itu untukku. Energi luar angkasa itu. Dengan keluarnya kekuatan Soul Suppression, dia mengalami pertarungan yang sulit dengan ruang yang aneh dan menakutkan ini. Bola balik, terkadang Soul Suppression hampir dikalahkan, namun pada saat krisis, Xiao Yan sekali lagi bergabung dengan Dewa Pembakaran. Kekuatan. Akhirnya, setelah konfrontasi yang sulit, energi luar angkasa menerobos, dan kekuatan jiwa yang kuat menyerbu ke area itu dengan desir. Saat berikutnya, pemandangan di sana mengejutkan setiap bagian kulit Xiao Yan, karena dia melihat bahwa di ruang itu, ada pilar hitam besar yang tak terhitung jumlahnya berdiri di dalamnya, dan sebenarnya ada lubang yang disisipkan di bawah pilar hitam itu. Ada pedang dan pisau raksasa, ada juga banyak tombak dengan berbagai bentuk, begitu pula busur, anak panah, dan busur silang, ini semua adalah senjata. Ada juga beberapa benda lainnya, seperti patung raksasa setinggi ribuan kaki, dan beberapa api, tapi nyala api ini bukanlah api ilahi. Foto, Cemada, kuali raksasa, perisai, dan masih banyak lagi benda lainnya, dan semuanya tersegel di dalam pilar hitam ini. Xiao Yan juga memperhatikan bahwa ada jiwa penjara di dalam senjata ini, seolah-olah mereka terjebak di dalamnya dan tidak bisa keluar. Waktu berlalu, dan kekuatan jiwa Xiao Yan akhirnya menarik napas samar yang familiar, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Setelah Xiao Yan terus menyapu dengan kekuatan jiwanya, dia menemukan bahwa di antara banyak pilar hitam ini, ada dua aura yang sangat familiar. Nafas ini adalah, Xiao Yan berpikir dalam hatinya sejenak, lalu menembus seluruh kekuatan jiwanya menuju area itu. Namun, sebuah benda yang sangat familiar bagi Xiao Yan muncul di hadapannya. Ada juga dua pilar hitam yang dimasukkan ke dalam tubuh Dharma ungu emas. Badan Dharma ini bukanlah 6 badan Dharma asli yang dimiliki Mu Chen sebelumnya, melainkan Xiao gambaran Dharma Yan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Namun yang aneh adalah metode ini tampaknya berbeda, tetapi Xiao Yan tidak dapat mengetahui perbedaan spesifiknya sekaligus. Namun dari gambaran Dharma ini dapat dirasakan juga terdapat jiwa penjara di dalamnya, meski jiwa penjara telah dimurnikan dan memancarkan aura kematian yang aneh. Xiao Yan masih dapat mengetahui aura samar yang familiar di antara gambaran Dharma tersebut jadilah Mu Chen. Tapi pilar hitam lain dimasukkan ke dalam jimat yang memancarkan cahaya khusus. Cahaya khusus yang dipancarkan sebenarnya sedikit memudarkan kegelapan di sekitarnya. Penampilan jimat ini tidak terlalu mirip dengan jimat leluhur Lindong. Mungkinkah? Segera, kekuatan jiwa bergetar sedikit, dan kemudian Xiao Yan berkata, mungkinkah ini jimat leluhur saudara Lindong? Selain itu, di dalam jimat leluhur ini, juga terdapat jiwa penjara cara untuk keluar dari situ. Akhirnya menemukanmu, saudara Lin, Mu Chen. Kekuatan jiwa Xiao Yan langsung ditransmisikan ke jimat leluhur dan gambar Dharma. Setelah menembus ke dalam, Xiao Yan segera melihat dua jiwa penjara Lindong dan Mu Chen. Jiwa-jiwa penjara ditutupi dengan luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Melihat pemandangan ini, suara Xiao Yan keluar, saudara Lin, Mu Chen. Setelah mendengar suara yang familiar ini, jiwa penjara Lindong dan Mu Chen bergetar hebat. Saudara Xiao Yan, jiwa penjara Lindong dan Mu Chen gemetar tanpa henti, seolah-olah mereka telah disiksa ribuan kali di sini, dan tubuh mereka dipenuhi luka. Jiwa terluka, itu akan lebih serius daripada luka fisik. Aku akhirnya menemukanmu. Aku pasti akan menyelamatkanmu kali ini. Melihat Xiao Yan datang ke sini, mereka juga sangat senang dan bersemangat. Namun, tubuh mereka telah hilang, dan mereka telah menjadi jiwa penjara lagi, dan saya merasa sangat tidak berdaya ketika memikirkannya. Saudara Xiao Yan, kita tidak bisa pergi dari sini, dan sangat berbahaya di sini. Silakan segera pergi.
Kita telah menjadi jiwa penjara mereka yang sebenarnya dan tidak dapat dipisahkan. Suara Lindong dan Mu Chen terdengar pelan, meskipun mereka juga menginginkannya untuk pergi dari sini, tapi semuanya tidak terduga, tidak ada cara untuk pergi, dan hati penjara yang memurnikan jiwa mereka menjadi jiwa penjara bukanlah hal yang biasa. Saudara Lin, Mu Chen, sekarang setelah aku menemukanmu, aku tidak akan menyerah. Selalu ada cara untuk menyelamatkanmu. Xiao Yan melihat Lindong dan Mu Chen sekarang, melihat mereka kehilangan tubuh, dan melihat jiwa mereka dimurnikan ke dalam jiwa penjara. Saya menemukan jiwa penjara mereka, tetapi mereka memang terjebak di sini dan tidak dapat melarikan diri. Saya bisa merasakan ketidakberdayaan dan keputusasaan mereka. Tidak peduli siapa yang datang kali ini, Xiao Yan akan memutuskan untuk membunuh mereka berdua bagaimanapun caranya. Lindong dan Mu Chen juga ingin keluar, tapi dengan seluruh kekuatan mereka tersegel oleh pilar hitam, tidak ada peluang untuk melarikan diri. Saudara Xiao, kami telah mencoba berkali-kali, tetapi tidak ada kemungkinan berhasil, kata Lindong tak berdaya. Meskipun dia dan Mu Chen telah mengerahkan kekuatan terkuat mereka tidak dapat menembus pilar hitam ini karena kekuatan mereka tersegel, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Apakah pilar hitam ini? Xiao Yan baru saja menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendeteksinya. Terlepas dari fakta bahwa pilar hitam ini mampu menekan objek yang dibudidayakan oleh jiwa penjara ini, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saudara Lin, Mu Chen, hati-hati, saya akan mencobanya. Xiao Yan menutup matanya, dan saat berikutnya sepasang mata emas terkondensasi melalui kekuatan jiwa, dan energi aneh keluar dari dalam mata emasnya, langsung kedua pilar hitam itu melesat ke arah Lindong dan Mu Chen. Boom! Dengan suara keras dari dua dentuman sonik, kedua pilar hitam itu juga sedikit bergetar, karena yang baru saja digunakan Xiao Yan adalah kekuatan Dewa Pembakaran, namun hanya membuat pilar hitam itu bergetar. Melihat kekuatan Dewa Pembakaran Xiao Yan tidak mampu menembus pilar hitam ini, Lindong dan Mu Chen sekali lagi jatuh dalam ketidakberdayaan dan keputusasaan. Namun, Xiao Yan menemukan melalui sisa kekuatan Dewa Pembakaran bahwa kekuatan Dewa Pembakaran dan kekuatan jiwa miliknya telah ditelan oleh jimat leluhur Lindong dan tubuh Dharma asli Mu Chen. Jimat leluhur, yang awalnya merupakan cahaya khusus yang lemah, sebenarnya berkedip lemah secara tidak normal pada saat ini, dan hal yang sama berlaku untuk tubuh Dharma asli. Lapisan cahaya ungu keemasan bersinar terang dari mata tubuh Dharma asli. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.